Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan membahas materi tentang puasa. Ini sebelumnya saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua keluarga besar SMA PGRI 2 Jombang, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ali Asyhari, para Dewan Guru, juga staf tata usaha, juga tentunya siswa-siswi SMA PGRI 2 Jombang. Semoga ibadah yang kita jalani diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah saat ini di studio SMA PGRI 2 Jombang saya sudah ditemani oleh salah satu pengisi materi Pondok Ramadan. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa baiknya Bu ya. Ini kita sudah masuk di puasa hari pertama ya? Kalau sekarang hari pertama, nanti kalau anak-anak lihatnya itu sudah sepertinya hari ke-10, 11, 12 8 mungkin. Oh, jen. Atau mungkin kalau nggak hari ke-7. Iya. Tentu saja harapan kita semuanya dalam keadaan baik ya Bu Yani ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang puasa. Nanti sebelumnya untuk mungkin siswa-siswi kelas 10 yang mungkin belum kenal Bu Yani, ini bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu untuk anak-anak kelas 10 tentunya belum mengenal saya ya Bu ya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Bu Yani Rahmawati. Saya di SMA PGRI 2 Jombang ini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, PAI ya. Iya, PAI. Nah, di materi Pondok Ramadan ini kita akan duet ya Bu ya nanti. Ya, betul. Nanti kita di sini akan menyampaikan, saya ditemani kuliah akan menyampaikan materi tentang puasa dan zakat. Betul Bu Puasa. Ya, untuk yang pertama nanti kita akan bahas tentang puasa terlebih dahulu. Nanti untuk segmen yang kedua baru kita akan bahas tentang zakat. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Siap. Jadi mungkin sudah siap dengan beberapa pertanyaan. Kalau semoga nanti saya juga bisa bantu-bantu jawab atau bantu-bantu tanya mungkin. Mungkin nanti kita sama saling membantu di kuliah. Iya, monggo disampaikan terlebih dahulu. Terlebih dahulu setelah memperkenalkan, tentunya kita memiliki harapan untuk anak-anak di rumah. Semoga anak-anak semuanya kelas 10, 11, baik kelas 12 yang sudah tidak mengikuti materi Pondok Ramadan, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Tentunya bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Jadi tidak puasa saja, tapi kalian bisa melanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sudah nih Bu ya, saya lanjut materi. Materi kita yang pertama adalah tentang puasa bulan Ramadan. Terlebih dahulu pengertian puasa. Puasa itu dari segi lughah, huwa shaumul masdar bil lughatil arabi. Ini adalah bahasa Arab yang memiliki makna menahan atau imsak, yaitu menahan dari makan, minum, kemudian berbicara yang kotor, dan menahan segala sesuatu yang mengandung hawa nafsu. Jadi bulan puasa, ibadah puasa itu menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, seperti keinginan untuk makan, minum, kemudian mengeluarkan hawa nafsunya, misalkan marah, emosi, dan juga bisa nafsu untuk membicarakan orang lain. Riba. Tepatnya seperti itu. Kemudian dalam ibadah puasa ini memiliki syarat. Syaratnya apa saja? Syarat yang pertama ini adalah orang Islam. Harus orang Islam. Ya. Kemudian yang kedua
adalah berakal sehat. Berakal sehat. Okay. Yang ketiga adalah balik, ya, Islam atau orang yang mukmin, yang Islam yang beriman. Yang kedua berakal sehat. Kemudian yang ketiga adalah balik. Yang keempat, orang yang berpuasa ini memiliki syarat orangnya mampu. Okay. Jadi bagi orang yang tidak mampu, misalkan sakit, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan syarat saja. Tentunya misalkan syaratnya orang yang sakit itu, oh saya badannya panas, boleh saya tidak berpuasa. Kira-kira masih bisa kuat enggak dia berpuasa? Hanya karena badannya panas. Kenapa panasnya? Karena kena sinar matahari tadi. Oh, berarti dia masih wajib berpuasa. Tentunya ada syarat-syaratnya tertentu, misalkan sakitnya ini sudah sangat parah gitu ya, atau orang yang tua yang sudah usia lanjut, kemudian sudah renta, lemah, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa dengan ketentuan membayar fidyah. Dan juga untuk ibu hamil. Jadi sedikit saya simpulkan terlebih dahulu bahwasanya kalau puasa itu kan kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar atau terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Beberapa yang membatalkan puasa tadi seperti makan, minum, terus membicarakan orang lain, mengeluarkan hawa nafsu, membebaskan hawa nafsunya, ini juga termasuk yang membatalkan puasa gitu ya. Terus untuk syaratnya tadi sudah disebutkan, yang pertama harus beragama Islam, berakal sehat, balik, dan juga mampu. Mampu dalam hal ini adalah mampu menjalankan ibadah puasa gitu. Bisa dilanjutkan lagi selain rukun puasa. Setelah syarat ini ada rukun. Yang pertama bulia. Ini adalah seorang yang berpuasa. Ini harus dimulai dengan niat. Begini, puasa Ramadan, caranya niatnya gimana? Ketika sudah jatuh awal bulan Ramadan, ya 1 Ramadan sudah diisbatkan, jadi sudah ditentukan untuk awal Ramadan jatuhnya hari ini, maka, misalnya seperti itu. Seorang muslim yang mukmin ini maka diharuskan untuk berniat. Ada lagi, boleh berniatnya dengan model seperti apa? Setelah melakukan sholat tarawih, dia melakukan niat. Sepanjang bulan Ramadan dilakukan seperti itu. Jadi niatnya dengan beragam caranya. Bisa ketika masuk awal Ramadan, bisa ketika selesai sholat setiap selesai sholat tarawih bisa dilakukan niat. Atau setiap hari niat berpuasa gitu setelah sahur tadi. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa yang tadi. Menahan diri. Jadi ada keinginan makan, ditanya, tidak, ana soim gitu. Ya, saya puasa. Iya, saya puasa. Jadi kalau ingin menggibah gitu, ingin membicarakan orang lain gitu. Ana soim, tidak, saya berpuasa gitu. Jadi harus ditahan gitu. Harus ditahan, menahan diri. Jadi kalau anak SMA gitu, selain gibah kan ada lagi apa Bu? Yang sudah punya pacar. Meskipun hukumnya haram gitu, tapi bagaimana mereka menyikapi kalau punya pacar, kalau puasa, ana soim, tidak gitu gitu. Pengen ketemu yang kangen gitu. Ana soim gitu puasa, menahan gitu diri. Ya. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, yang ketiga menahan dari segala sesuatu yang membuatnya mendekati batal, memerangi. Ini yang paling penting. Orang sebelum batal, ini kan ada perjuangan dulu. Jadi, tidak, ini juga menjadi rukun. Kalau dia tidak mau berjuang, nah ini bisa menjadikan batalnya dia. Jadi yang tadi menahan diri dari yang membatalkan puasa, yang kali ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang mendekati batalnya puasa, begitu ya.
Jadi orang berpuasa ini harus berjuang benar-benar nggih Bu ya. Iya. Jadi ibadahnya ini benar-benar ditekankan bagaimana dia untuk berjuang menyempurnakan sampai tenggelamnya matahari. Iya. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Iya. Ini seorang yang berpuasa di bulan Ramadan ini harus benar-benar berjuang. Seperti itu. Ini adalah syarat dan rukun puasa. Yang ada penguat bagi puasa. Puasa itu kadang orang itu bertanya, puasa itu wajib enggak sih? Padahal kan sudah tahu ya. Wajib bagi orang yang muslim mukmin yang berakal sehat yang balik dan mampu. Iya, dan mampu. Tapi kadang-kadang orang itu gini. Katanya kerja gak usah poso. Oh, aku katanya sekolah, aku kok ya berjuang gak usah poso. Nah, seperti itu juga perjuangan ya Bu ya. Maka dari itu ditekankan dengan adanya dalil penguat tentang puasa. Ya, tentunya yang sudah sering kita dengar nggih. Dalam surat Al-Baqarah nggih. Ada dalilnya tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari dalil ini, puasa itu selain untuk seseorang berjuang bagaimana tentang kekuatan imannya, berpuasa itu juga meningkatkan ketakwaan. Karena apa? Di sana tadi ada menahan. Ketika seorang menahan dari segala sesuatu, amarah, kemudian hawa nafsu, makan dan minum, itu hati ini akan menjadi apa ya? Kata orang Jawa itu landai. Selain tenang, ada landai. Legowo gitu Bu ya. Jadi kalau orang tidak bisa menahan hawa nafsu, biasanya amarahnya tinggi. Tapi kalau orang karena puasa ditekan dengan adanya rukun dan syarat tadi, maka dia akan bisa, oh iya ya, ternyata puasa ini bisa menekan hawa nafsu kita, meningkatkan ketakwaan kita. Seperti misalnya kalau tersinggung dengan omongan teman sedikit saja, kalau hari-hari biasa kepengennya langsung marah. Kadang-kadang siswa SMA itu gitu nggih, senggol bacok gitu ya. Tapi kalau kita ingat puasa, pada saat itu kita berpuasa, paling tidak kita bisa ingatkan diri kita sendiri, oh saya lagi puasa, harus lebih sabar gitu. Bukan ya. Mungkin ini bisa menjadi introspeksi kita semuanya ya. Bahwasannya ketika puasa, selain kita menahan segala sesuatu, kita juga, oh iya, berarti kita juga harus introspeksi buat kita semuanya. Dan saya juga gitu, hati-hati. Oke, berarti kalau kita berbicara harus ditata gitu. Mungkin seperti itu ya anak-anak gitu. Lebih berhati-hati agar apa yang kita ucapkan tidak menyinggung orang lain. Mungkin misalnya seperti itu ya. Iya. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan atau mungkin ada beberapa materi yang belum disampaikan. Oke, kita bisa ke pertanyaan. Bisa. Oke. Ini tadi saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Ini untuk yang pertanyaan pertama, Bu Yani ya. Ini suatu ketika saya ketiduran sehingga tidak sempat makan sahur. Ketika malam menjelang tidur, saya juga tidak sempat berniat. Nah, pertanyaannya, apakah puasa saya ini tetap sah atau bagaimana? Mohon silakan jawabannya. Ketika kita berpuasa, kita coba ketiduran. Oh, tertidur. Mungkin kalau pertanyaannya seperti ini kejadiannya malam hari. Jadi pertanyaannya, suatu ketika saya ketiduran malam hari ya, sehingga tidak sempat makan sahur. Nah, kebablasan gitu loh istilah orang Jawanya itu. Nah, ketika malam menjelang tidur, saya juga tidak sempat berniat.
Oh iya iya. gitu. Nah, pertanyaannya apakah puasa saya tetap sah atau bagaimana? Saya coba jawab ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa tanpa berpuasa tetapi lupa niat. Oke, ini bulan Ramadan ya. Ini kita sebelum memasuki bulan Ramadan biasanya kita sudah bertarawih, kemudian berniat bersama-sama. Oke. Ketika sela-sela itu kita lupa, tertidur dan tidak mengucapkan niat, maka insya Allah hukumnya adalah sah untuk tetap menjalankan puasa selama 1 hari penuh tersebut. Jadi dengan kata lain puasanya tetap dilanjutkan sampai maghrib, sampai berbuka puasa. Gitu. Matahari sampai berbuka puasa. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini kalau ini sepertinya kejadiannya siang hari ini. Saya pernah minum ketika berpuasa, akan tetapi minumnya itu dalam keadaan lupa. Nah, pertanyaannya apakah puasa saya tersebut batal? Dan apabila sudah seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Jadi, bentar-bentar saya tanya. Ini minumnya tidak sengaja karena lupa ya, bukan dilupakan ya. Oke, saya coba untuk menjawab. Jadi ketika seseorang berpuasa, berniat puasa, kemudian dia berpuasa 1 hari, ternyata di tengah-tengah hari itu dia lupa pulang sekolah, karena terik matahari dia buka kulkas, lemari es ya, kemudian dia ambil sirup, diminum 1 gelas. Setelah habis 1 gelas ya Bu Lia, dia baru ingat kalau dia puasa. Saya puasa. Oke. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti ini Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasita fakulu washrab. Ya. Ketika salah seseorang lupa atas puasanya, fa innama at'amu Allahu wasaqahu. Ketika dia berpuasa tetapi dia minum dan at'am, maka dalam keadaan lupa, maka apa? Hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Jadi tetap puasa 1 hari. Dilanjutkan puasanya. Gitu. Karena apa? At'amullah wasaqahu, karena sesungguhnya Allah telah memberikanmu makan dan minum. Gitu. Hadis Bukhari mengatakan demikian. Ya. Jadi berkahnya orang puasa mungkin ya. Jadi kalau makan dan minumnya itu dalam keadaan lupa, itu puasanya boleh dilanjutkan lagi sampai nanti berbuka puasa dengan gitu syarat ya Bu. Dengan syarat benar-benar lupa. Benar-benar lupa. Dan ketika minum, misalkan ada orang lupa itu kadang-kadang ada yang lupa sampai selesai baru ingat, ada yang lupa di tengah-tengah ingat dilanjutkan lagi. Nah, itu yang tak boleh nggih. Jadi lupa minum, terus ingat di tengah-tengah minum langsung diberhentikan. Jangan kalau sampai habis baru ingat, itu tidak apa-apa juga. Misalnya tengah-tengah minum ternyata ingat loh. Dilanjutkan. Saya ini tadi puasa gitu, harus berhenti seketika itu harus juga gitu ya. Seketika itu juga. Kalau dilanjutkan hukumnya batal. Tapi orang lupa gitu. Kira-kira masih ada waktu untuk pertanyaan ketiga atau sudah ini? Satu aja. Oh, 1 lagi ya. Oke, untuk 1 pertanyaan lagi sekaligus sebagai pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Jadi bagaimana hukumnya puasa akan tetapi tidak menjalankan sholat? Puasa tapi tidak sholat. Kadang ada ya. Mungkin puasanya itu kebanyakan tidurnya, jadi mulai subuh tidur sampai maghrib, benar-benar menahan dari bangun. Ya, coba saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum orang yang berpuasa tetapi tidak menjalankan sholat fardu? Puasa dan sholat ini adalah ibadah puasa Ramadan dan sholat fardu ini ibadah fardu yang berdiri sendiri-sendiri atau berbeda gitu ya. Jadi ketika seseorang berpuasa, maka dia harus menjalankan syarat rukun puasa tersendiri. Jadi dari dia adalah orang yang berniat, orang yang muslim, yang beragama Islam, yang akil balik. Kemudian dia harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan tadi apa? Yang membatalkan salah satunya adalah menahan diri dari hawa nafsu, kemudian makan dan minum.
atau memasukkan segala sesuatu kepada setiap lubang pada tubuh ya. Nah, tapi kalau dia puasanya itu ya dilakukan dengan rukun dan syaratnya yang sudah sesuai tadi. Tetapi dia tidak menjalankan sholat fardu, bagaimana hukumnya? Maka dia jatuh hukum bahwasanya dia tidak menjalankan perintah fardu sholat tadi. Apa bebannya? Bebannya pada sholat fardunya, bukan dia menjadikan puasanya batal, tidak. Jadi puasanya tetap sah, akan tapi dia ketika tidak menjalankan sholat fardu ini hukumnya melanggar gitu ya. Melanggar kewajiban dari sholat fardu tadi. Oke, itu tadi adalah merupakan pertanyaan yang terakhir. Dan sebelum kita berpisah, kira-kira ada hal-hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu? Monggo silakan. Sebelum saya tutup materi ini, mungkin kita nanti saling bagi pesan ya Bu Lia untuk anak-anak. Kami sebagai Dewan Guru SMA PGRI 2 Jombang berpesan kepada anak-anak bahwasanya selain kesehatan yang kalian jaga adalah akhlakul karimah, kemudian ibadah disempurnakan. Semoga bulan Ramadan ini benar-benar membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu tadi pesan untuk semuanya, khususnya untuk siswa-siswi SMA PGRI 2 Jombang, baik kelas 10, kelas 11 atau juga kelas 12 yang mungkin saat ini sudah tidak mengikuti kegiatan Pondok Ramadan ya Bu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Yani di sini yang sudah menemani saya dari entah berapa menit yang lalu. Dan harapannya semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah semoga kita juga bisa bertemu lagi di Ramadan tahun yang berikutnya. Amin ya robbal alamin, dalam keadaan sehat tentunya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.